pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, bertemu lagi kita di Bina Iman Anak Online. Adik-adik, walau bina imannya dari rumah aja, tapi adik-adik harus tetap semangat ya, karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Adik-adik, sebelum kita memulai pertemuan, kita berdoa dulu ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk mengikuti Bina Iman Anak. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ayo adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun membayang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak Gaby. Adik-adik, minggu ini adalah tanggal 28 November 2021, yang berarti kurang dari sebulan lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal. Hari Raya Natal yaitu Hari Raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di Katolik sebelum Hari Raya Natal kita ada yang namanya Advent. Advent itu adalah masa penantian untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus lahir di dunia ini. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Untuk tema Advent pada tahun ini di Keuskupan Bogor yaitu hemat kertas demi menyelamatkan bumi rumah kita bersama. Dan untuk tema Advent pada minggu pertama ini yaitu sejuta cerita di balik selembar kertas. Nah adik-adik pasti semuanya tahu kan kertas? Tapi adik-adik tahu nggak kertas itu dibuat dari apa sih? Nah, kertas itu dibuat dari batang pohon. Adik-adik pasti tahu kan pohon? Nah, kayunya itu bisa dijadikan sebagai kertas dan itu merupakan bahan-bahan yang paling diperlukan untuk membuat kertas. Nah, untuk membuat kayu menjadi sebuah kertas itu prosesnya sangat panjang adik-adik. Kayunya ditebang, habis itu kayunya dipotong-potong, terus didiamkan selama beberapa bulan, lalu dimasak sampai berubah menjadi bubur, lalu disaring, terus melakukan proses-proses lagi yang panjang sehingga menjadi sebuah kertas. Nah adik-adik, kertas itu banyak ya macamnya adik-adik ya. Ada yang kertasnya di buku, terus adik-adik kalau di buku juga ada yang bagian tebelnya, ada yang tipisnya, ada kertas buffalo dan lain sebagainya. Lalu juga ada kardus, terus juga mungkin kotak-kotak makanan yang biasa adik-adik beli, itu juga terbuat dari kertas. Nah sebelum lanjut, sekarang adik-adik kita buka Alkitabnya yuk.
Kita baca dari Yesaya 41 ayat 17 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi Aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah adik-adik, tadi di bacaan kitab suci itu dibilang, siapa sih yang membuat pohon? Ayo siapa? Iya benar banget, yang membuat pohon itu Tuhan. Yang menciptakan pohon itu Tuhan. Nah, tadi kan kertas dibuatnya dari pohon. Pohon yang nyiptain Tuhan. Nah, adik-adik, dari ciptaan Tuhan itu seperti pohon, seperti adik-adik juga merupakan ciptaan Tuhan. Dan masih banyak sekali ciptaan Tuhan. Itu juga banyak kegunaannya adik-adik. Pohon kegunaannya banyak banget. Seperti daunnya bisa dibuat untuk makanan, baik untuk kita, terus untuk hewan-hewan juga. Nah, untuk buahnya juga adik-adik suka makan kan buah seperti apel, mangga, dan masih banyak lagi. Nah, untuk akarnya juga bagian bawahnya, tanahnya yang ada pohonnya juga bisa menjadi sebagai sumber air. Dan untuk batang kayunya bisa dijadikan sebagai meja, kursi, dan seperti yang tadi kakak bilang bisa dijadikan sebagai kertas. Nah adik-adik, pohon banyak sekali kegunaannya, terutama untuk membuat kertas yang biasa adik-adik pakai untuk belajar, untuk menulis, untuk membungkus makanan seperti kardus, dan masih banyak lagi. Oke adik-adik, ceritanya sudah selesai. Sekarang kita lanjut bikin aktivitas ya. Hari ini kakak Gaby mau bikin koronka, yaitu lingkaran advent. Nah, lingkaran adventnya ini kakak Gaby mau bikin dari kertas bekas. Kakak Gaby udah siapin ini koran. Nah, adik-adik mungkin di rumah punya kertas bekas lain seperti bekas majalah, bekas buku, dan lain sebagainya. Bekas koran juga bisa seperti kakak Gaby. Dan adik-adik bisa siapin bahan-bahan lainnya seperti gunting, selotip, dan juga pita bekas dan hiasan-hiasan lainnya yang ada di rumah aja ya adik-adik ya, nggak perlu yang baru, oke? Nah, cara bikinnya tuh gampang banget adik-adik. Adik-adik ambil kertasnya yang adik-adik punya. Di situ adik-adik gulung pelan-pelan aja. Gulung. Nah, kalau sudah digulung, adik-adik remes kayak lagi nyuci baju. Ayo siapa yang pernah nyuci baju? Yang suka bantuin mamanya di rumah, suka nyuci baju nih. Terus pada segini digulung. Terus sampai semuanya digulung. Kalau udah bisa dibikin langsung jadi lingkaran kan. Nanti ujung ininya bisa diselotip, oke? Nah ini kakak Gaby udah punya ya, udah jadi lingkaran nih kayak gini. Kan jadi lingkaran ya adik-adik ya. Nah kalau udah jadi seperti ini, nanti adik-adik bisa hias. Terserah adik-adik hiasnya pakai apa. Kreativitas adik-adik aja ya.
pakai barang-barang bekas aja yang ada di rumah kalau bisa. Nggak perlu pakai yang baru ya adik-adik ya. Nih, abis itu pitanya kakak Gaby mau kakak Gaby gulung-gulung di sini. Jadi korannya tutupan sama pita deh. Biasanya koronka itu warnanya hijau adik-adik. Jadi kalau adik-adik nggak pakai warna hijau juga nggak apa-apa. Kakak Gaby juga pakainya warna ungu. Nah, kalau udah sampai semuanya kebalut pita. Seperti kakak Gaby nih. Kakak Gaby juga punya warna biru. Nih. Nah, kalau udah kayak gini, adik-adik bisa hias lagi. Terserah adik-adik mau hiasnya kayak gimana. Kakak Gaby juga mau pasang pita di sini. Nih. Nah, kan jadinya cantik ya adik-adik ya tuh. Ada pitanya di sini. Jadi deh lingkaran advent kakak Gaby. Nanti adik-adik juga di sini bisa ditambahin tali biar bisa digantung di pintu atau di jendela. Atau mungkin kalau adik-adik maunya buat ditaruh di atas meja juga bisa, biar bisa ditaruh lilin di atasnya. Karena kan kalau advent itu kita masang lilin 4 adik-adik. Jadi minggu advent pertama dipasang lilin 1 dinyalakan, minggu advent kedua lilinnya 2 yang dinyalakan, dan sampai minggu advent yang keempat ada 4 lilin yang dinyalakan di sini. 1, 2, 3, 4. Oke adik-adik, bisa ya bikin aktivitasnya sebagus mungkin, sekreativitas adik-adik. Terus nanti adik-adik bisa kirim fotonya ke kakak-kakak pembina, dan nanti bisa di-upload sama kakak-kakak pembinanya. Oke adik-adik, dadah! Ayo adik-adik, kita berdiri semua ya, kita nyanyi sama-sama. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah adik-adik, bagaimana pertemuan Bina Iman pada hari ini? Seru kan? Adik-adik, sebelum menutup pertemuan pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang Bina Iman Anak pada hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami dapat menjadi anak yang baik dan menjadi teladan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, pertemuan hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu mencuci tangan, memakai masker ketika berpergian, dan menjaga jarak ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.